Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi dan shalom. Kiranya ada sukacita dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa berada di tempat ini dengan rasa syukur yang berlimpah kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita telah membaca satu bagian surat di dalam Alkitab yang terambil dari surat 1 Petrus pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya 11, di mana pembacaan ini diberi tema oleh Sinode Gen Sutra yang disenangi oleh Tuhan. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, surat Rasul Petrus yang saat ini kita baca itu adalah surat yang ditujukan kepada orang-orang Kristen yang berada di perantauan di beberapa tempat. Jika kita melihat dalam pasal 1 ayat 1 dikatakan di situ bahwa surat ini ditujukan kepada orang-orang Kristen yang berada di Pontius, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Britania, di mana pada saat ini sebagian besar dari tempat itu yang dikenal dengan negara Turki. Dan pada saat ini kita akan melihat ayat per ayat dari pembacaan kita saat ini, apa maksud dari tujuan surat Petrus ini pada jemaat Kristen yang kita baca pada saat ini. Dimulai dari ayat 1 dikatakan di situ, aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi kebenaran Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan pernah mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Surat ini di bagian ayat 1 sampai ayat 3 ditujukan kepada para penatua. Ini dimaksudkan ditujukan kepada para pemimpin jemaat pada saat itu. Pada saat itu belum ada istilah pendeta. Pelayan di satu rumah yang dipercayakan dikatakan penatua. Sekarang sudah ada diaken dan pendeta. Namun surat ini ditujukan kepada penatua, ini maksud bahwa semua pemimpin yang berada di saat itu. Jikalau dikontekskan pada saat ini, surat ini ditujukan kepada pelayan, yakni pendeta, penatua, diaken dan sebagainya. Dan dalam surat ini jelas dikatakan bahwa penatua harus melayani jangan dengan rasa terpaksa, melainkan dengan hati yang tulus ikhlas. Dan juga dikatakan jangan jadi seperti, bisa dikatakan seperti pemimpin atau seperti bos, mau memerintah seperti yang dia mau, melainkan menjadi teladan bagi jemaat. Jadi tugas penatua cukup berat, karena mereka akan menjadi contoh, menjadi pusat perhatian bagi jemaat, di mana mereka akan menjadi patokan jemaat bahwa kami harus hidup seperti ini. Makanya tidak jarang ada pelayan, ada jemaat yang kurang menghargai pelayannya. Apabila pelayan yang mulai buat sesuatu tapi tidak sesuai dengan kehidupannya, jadi perilakunya menjadi batu sandungan. Walaupun khotbahnya bagus, tapi kalau perilaku hidup pelayan juga tidak sesuai, bagaimana jemaat mau dengar? Itulah mengapa dalam kehidupan ini saya berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik, bukan buat saya sendiri, tapi buat jemaat yang melihat saya. Bagaimana nanti kalau ada anggota jemaat atau pemuda yang lihat saya ada nongkrong di KB bersama mabuk? Apakah hari ini ketika saya khotbah, mereka akan dengar khotbah saya? Mungkin mereka dengar, tapi setelah itu mereka akan bilang, sama aja kita jauh beda. Untuk apa? Dan tidak jarang ada pelayan seperti ini. Makanya Bapak Ibu, kami ditegaskan di kampus oleh seorang dosen kami, ketika kamu khotbah, introspeksi diri, layak tidak? Karena jangan sampai khotbahmu bagus narasimu, tapi tidak bagus praktikmu.
Percuma. Tidak ada guna. Dan jikalau dalam kehidupan kita sudah menunjukkan bahwa sebagai pemimpin jemaat sangat baik, dalam ayat 4 dikatakan, maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat lain. Saya mengatakan sesuatu yang sesuai isi Alkitab. Kemudian dalam ayat 5 sampai ayat 6, demikianlah juga kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang coba, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Bagian ini ditujukan kepada siapa? Pada para pemuda. Tapi dalam konteks ini bukan berarti hanya untuk para pemuda yang seperti yang ada di jemaat kita, pemuda, bukan. Tapi untuk bapak-bapak juga pada saat itu. Yang dikatakan sebagai orang yang tua itu orang-orang yang lanjut usia. Jadi kalau dalam konteks membaca Alkitab, meskipun sudah berkeluarga, tapi kalau masih fit seperti misalnya PKB saat ini, itu masih dikatakan pemuda. Ditujukan di sini dikatakan bahwa bagaimana dalam kehidupan ini harus sopan santun dengan yang lebih tua. Terkadang pencapaian kita membuat kita menjadi lupa diri. Jadi kita kurang menghargai orang yang lebih tua daripada kita. Satu cerita dalam kehidupan saya pribadi. Ada adik kelas saya di SMA dulu. Sekarang dia sudah sukses. Dia setiap bertemu saya, dia Kristen. Dia setiap bertemu dengan saya, dia selalu panggil Kak Adri. Pagi Kak Adri. Itu di sekolah selalu panggil Kak Adri. Dan kami yang lebih tua otomatis merasa senang karena dihormati. Tapi ketika dia sekarang sudah cukup sukses, bukan cukup, sudah sukses malah. Dan saya coba hubungi dia sudah panggil saya dengan nama. Saya hubungi dia, halo bro, halo Adri. Sebenarnya kami tidak meminta untuk dihargai seperti orang, tapi ada perubahan terjadi kepada seseorang ketika dia sudah mengalami suatu kesuksesan dalam kehidupan. Itu kerap kali terjadi dalam kehidupan kita. Apalagi anak-anak sekarang, Gen Z, generasi Z. Tidak semua, tapi tidak sedikit, yang sudah kekurangan moral etika kepada orang yang lebih tua. Saya saksikan sendiri, saya lihat sendiri, dan tidak sedikit orang tua mengatakan hal yang sama. Kami yang di generasi 80-an, 90-an, saya generasi 93, saya ingat betul kami di sekolah atau dimanapun kami diajarkan untuk kalau lewat di sebuah orang tua kita tabe permis. Sekarang main HP lewat. Beberapa minggu atau beberapa bulan lalu saya jalan-jalan di sekolah saya. Saya bertemu dengan kepala sekolah, pas juga kami akan buat suatu event. Dan kepala sekolah mengatakan bahwa sistem pendidikan sekarang, guru-guru itu di zaman dulu, itu prinsipnya mengajar dan mendidik. Tapi sekarang cuma mengajar saja. Tidak bisa lagi mendidik. Bagaimana anak baru dijewer sedikit, pulang ke rumah lapor orang tua. Orang tua mengamuk di sekolah. Bagaimana generasi sudah menjadi kurang beretika. Jadi generasi yang sangat malas. Dan itu juga kami rasakan dalam kehidupan ini. Mungkin karena pencapaian atau lewat apa segala macam, sehingga hal-hal ini menjadi hal yang penurunan. Kalau misalnya teman yang cukup dekat dari kecil tumbuh bersama, panggil nama ya Papa mungkin. Tapi kalau saya pribadi, kalau umur saja beda 1 tahun, saya akan panggil Kak. Karena kami dilatih untuk kesopanan dan bagaimanapun itu. Saya beri satu contoh, biasa. Kami cuma beda 1-2 tahun, tapi sampai sekarang dia tidak pernah panggil saya adik. Dia selalu panggil saya Kak. Tapi ada yang tidak akrab banget istilahnya, panggil saya nama. Pak Adri. Kita tidak minta dihargai, tapi bagaimana perilaku, bagaimana sikap sopan santun dengan orang yang lebih tua. Kemudian dalam ayat 7 dikatakan di situ, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu.
Jangan khawatir. Sekali lagi Alkitab mengatakan bahwa dalam kehidupan ini jangan khawatir. Dalam segala sesuatu berserah kepada Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun. Sebab niscaya Tuhan berkata itu. Lalu dalam ayat 8 sampai 9 dikatakan situ, sadarlah dan berjaga-jaga, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelan. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Menurut Bapak Ibu, di mana tempat iblis bekerja paling kuat? Di mana? Apakah di klub malam? Apakah di tempat prostitusi? Apakah di bar-bar? Atau sebagainya? Tidak, Bapak Ibu. Mereka tidak bekerja lebih keras di situ, karena tujuan mereka bawa orang di situ. Di mana iblis bekerja paling keras? Di gereja. Di gereja iblis bekerja paling keras. Gejalanya, saat khotbah kita ngantuk, kita bercerita sana sini, main HP saat khotbah, atau ketika pendeta berpelayan khotbah dan merasa tersinggung, oh kurang ajarin pendeta itu. Nah itu, sudah itu gejalanya iblis. Iblis tidak bekerja keras di dalam kehidupannya di saat orang-orang jatuh di dalam dosa di tempat-tempat seperti yang saya katakan tadi, tidak. Tapi di sini, itulah sebabnya mengapa kita mengatakan gereja itu bukan gedungnya, tapi orangnya. Gedung ini fisik, bisa saja dikuasai oleh iblis. Tapi kita belum tentu. Tergantung iman kita, ditulis dalam ayat 9. Kalau iman kita teguh, kita tidak mungkin digoda oleh iblis. Iblis memiliki kekuasaan di dunia ini untuk sementara. Itulah sebabnya mengapa di dalam proses pencobaan ketika iblis mencoba Yesus di padang gurun, dia mengatakan apa? Semua kerajaan ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Orang bodoh mana mau serahkan sesuatu kalau dia punya kuasa akan hal itu? Iblis punya kuasa di dunia ini, tapi bukan dia yang ciptakan dunia ini. Itulah saya katakan tadi, gedung gereja ini pun bisa jadi dikuasai oleh iblis, tapi tidak orang-orangnya. Tapi bisa jadi orang-orangnya juga. Tergantung dalam ayat 9 apa dikatakan. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Lalu ayat 10 sampai 11. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Kita orang-orang yang terpanggil oleh Kristus. Ada amin untuk ini? Maka jadilah orang-orang yang Kristen yang mencerminkan teladan selayaknya orang-orang terpanggil itu, dengan iman, pengharapan, dan kasih lewat hidup dan perbuatan. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita menjadi pribadi lepas pribadi yang mau mengaplikasikan firman yang kita dengar dalam Alkitab, karena sesuai dengan tema yang telah kita baca. Itulah yang disenangi oleh Kristus Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin.